Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan dari sahabat kita melalui Facebook dan Messenger. Pertanyaannya hampir sama, maka kami akan menjawab keduanya. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jawaban ini menjadi penyelesaian jalan keluar terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya akan kami bacakan dan agak panjang memang, tapi dengan kesabaran kita untuk membaca, mengamati, dan mencoba mencari jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran tersebut semoga Allah mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau bertanya, adalah seorang ibu. Ustaz, saya sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak. Singkat cerita, suatu hari katanya, entah kenapa pada saat itu suami saya sedang mandi. Dan hati saya itu bawaannya pengen melihat terus HP suami saya pada saat itu. Karena HP suami saya itu getar-getar terus. Padahal saya tidak pernah buka HP suami saya. Ketika saya membuka HP suami saya itu, maka saya lihat ada WA yang masuk dari seorang wanita. Dan di WA itu panggilan mereka sudah sangat mesra, yaitu mamah dan papa. Saya kaget. Memang akhir-akhir ini suami sikapnya dingin dan sering kali pulang malam. Bahkan tidak pulang dengan alasan kerja. Maka selesai mandi, saya ajak suami saya bicara baik-baik mengenai WA itu. Dan suami mengetahuinya dan mengakuinya. Dan bilang kepada saya bahwa dia sudah sayang sama perempuan itu. Lalu saya tanya lagi, mau dibawa kemana rumah tangga ini? Suami saya pun hanya terdiam. Keesokan harinya, suami tidak pulang sampai 3 hari. Tanpa kabar, hari keempat suami pulang dan langsung berbicara kepada saya kalau suami saya itu pilih wanita itu. Sampai saya tidak bisa berkata apa-apa, Ustaz, karena memang rumah tangga kami adalah tadinya baik-baik saja. Setelah itu suami saya langsung pamit dan pergi begitu saja. Sudah 2 minggu tidak ada kabar, tapi suami masih mengirimkan uang sih ke saya untuk kebutuhan kami, anak-anak di rumah kami. Ibu yang bertanya yang baik, yang semoga diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dirahmati Allah dan hadirin rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan dari sahabat kita, maka yang perlu kita cermati adalah kisah ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mi'raj. Ketika itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat betapa banyaknya orang-orang dari kalangan wanita yang masuk ke dalam neraka. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengisahkan ini kepada para sahabat, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bikufrihinna, karena kufurnya mereka. Sahabat kembali menjawab, yakfurna billah, apakah karena kekufuran mereka terhadap Allah? Baginda Rasulullah SAW menjawab kembali, yakfurnal ashir,
bukan karena kufur mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kufur mereka terhadap suami-suami mereka. Ini yang pertama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah banyak dari wanita-wanita penghuni neraka jahanam itu menempati neraka karena mereka kufur terhadap suaminya. Tapi di sisi yang lain, baginda Rasulullah SAW juga bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah engkau bagaimana kondisi-kondisi istrimu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan?" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Bagaimana ya Rasulullah? Mereka itu adalah istri-istri yang ketika mereka berada di dunia, mereka berkata kepada suaminya, "La aktahilu bi ghamdin hatta tardo." Mataku, wahai suamiku, tidak akan bisa terpejam hingga engkau meridhoiku. Ini hadis sahih dari Imam At-Tabrani. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Yang kita dapat ambil kesimpulan adalah dari dua hadis ini, bahwasanya kesimpulannya dari hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannataka wa naruka, fa innama huwa jannatuka wa naruka." Wahai para istri, lihatlah di mana keberadaanmu di dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah syurga dan nerakamu. Yang perlu kita cermati, kesimpulan dari dua kisah tadi adalah hadis yang baru kita dengarkan melalui hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan kepada para istri bahwa suami adalah syurga dan nerakanya. Artinya ketika suami ridho, maka itulah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika suami tidak ridho terhadap istrinya, itulah neraka bagi istrinya. Allah tidak ridho kepadanya. Namun permasalahannya adalah suami ini menyukai wanita yang lain. Bagaimana? Karena kewajiban suami juga, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik, dengan ma'ruf. Artinya, kewajiban seorang suami adalah berperilaku baik kepada istrinya. Ketika suami menyakiti istrinya, ketika itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kezaliman seorang suami terhadap istri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita cermati juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan." Seandainya aku bisa memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, ayyasjuda li ahadin la amartun nisaa ayyasjuda li azwajihinna. Maka niscaya akan aku perintahkan istri-istri itu untuk bersujud kepada suaminya, lima ja'alallahu lahum 'alaihinna minal haqq. Apa artinya? Bahwasanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Walaupun kita disakiti oleh suami, walaupun suami kita bermain di belakang kita, walaupun suami kita banyak tidak menjalankan
kewajiban-kewajibannya. Maka tugas kita sebagai seorang istri adalah menggapai surga kita melalui suami. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari suami kita. Karena itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali yang dilakukan ibu ini, tidak marah, berbicara dengan baik-baik terhadap suami. Bahkan ibu ini sama sekali tidak membentak suaminya. Sahabat kita ini tidak sama sekali marah-marah terhadap suaminya. Ini adalah sikap yang baik. Tapi ternyata suaminya malah meninggalkannya. Lalu bagaimana dengan hal itu? Sampai saat ini berarti kalau belum ada kata talak dari suami ibu, maka kondisi ibu dengan suami ibu itu masih dalam kondisi suami istri yang sah. Dan apa yang harus ibu lakukan? Yang harus ibu lakukan adalah ibu kembali harus mendapatkan keridhaan suaminya. Bagaimana caranya? Hubungi suaminya. Kalau suami tidak bisa dihubungi, hubungi orang-orang yang tahu keberadaan suami. Mungkin keluarganya, mungkin di tempat kerjanya, mungkin teman-temannya. Berusaha kita mendapatkan keridhaannya. Itu yang pertama. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Saya kan tersakiti terus dengan adanya dia sudah memilih wanita yang lain. Berusaha jangan sampai diceraikan oleh suaminya. Seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya, maka neraka wajib baginya. Na'udzubillah min dzalik. Posisi ibu harus menjadi wanita yang sabar. Coba lihat kisahnya istri dari Fir'aun, yaitu Siti Asiyah. Beliau menjadi sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun KDRT terus-menerus, disiksa terus-menerus sama Fir'aun, tidak diberikan hak-haknya, bahkan terus-menerus sampai dibunuh dirinya oleh Fir'aun. Tapi Allah menyediakan surga terbaik bagi Ibunda Siti Asiyah. Kenapa? Karena kesabarannya. Saran kami yang pertama, cari tahu di mana suami berada, minta ketemu, hubungi dirinya, minta maaf kepada suami, kemudian dapatkan kembali keridhoannya. Dapatkan kembali keridhoannya. Itu kunci kesuksesan surgawi seorang istri. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh ibu adalah banyak-banyak berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoanya apa? Doanya adalah suratul Fatihah. Ketika membaca suratul Fatihah, niatkan hati ibu betul-betul niat meminta hidayah dan taufik kepada Allah untuk diri ibu dan terutama untuk suami ibu. Minta hidayah. Maka ihdinas suratal mustaqim, pada saat ayat ini dibaca berulang-ulang kali, kalau bisa sampai 7 atau 11 kali, itu dibaca ihdinas suratal mustaqim sambil hatinya betul-betul memohon hidayah dan taufik dari Allah untuk ibu dan suami ibu. Yang ketiga, jalankan ini, insya Allah sukses rumah tangganya. Setiap kali jikalau nanti sudah berjumpa dengan suami, sudah meminta maaf, sudah meminta keridhoannya kembali, setiap hari tanyakan kepada suami ibu seperti apa yang dihaditskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Apa pertanyaannya? Mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho. Maka tanyakan kepada suami, sudah ridhokah engkau kepadaku wahai suamiku? Baru ibu bisa tidur. Tanyakan setiap hari, lakukan selama 7 hari minimal. Wahai suamiku, ridhokah engkau kepadaku? Wahai suamiku, ridhokah engkau kepadaku? Tanyakan, wahai suamiku, berapa persen keridhoanmu kepadaku hari ini?
Kalau suami itu berkata 95%, cari cara agar suami menjadi ridhonya 100%. Mau dipijitin, mau dibikinin kopi, mau dibikinin teh manis, mau dibuatkan apa yang disukai oleh suami, atau bagaimana caranya karena ibu yang lebih mengetahui apa yang disukai oleh suami, dapatkan sampai 100%. Sampai dirinya berkata, aku ridho kepadamu 100% karena Allah. Lakukan selama 7 hari. Lihat keajaiban yang terjadi. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaan suami ibu, maka nanti dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa, intinya adalah hubungi cepat suami, kemudian meminta maaf kepadanya, meminta kembali ridhonya, jangan sampai diceraikan olehnya. Kemudian setelah kembali pulang ke rumah, servis dengan servis yang terbaik. Insya Allah suami tidak akan berpaling kemana-mana. Insya Allah suami akan betah di rumah. Insya Allah suami ibu tidak akan berpindah ke lain hati. Lakukan secara 7 hari berturut-turut, insya Allah Allah berikan jalan keluar terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semua jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa khususnya bagi yang bertanya, dan umumnya kita semua yang sudah berkeluarga dan ataupun yang belum berkeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar terbaik, terutama bagi ibu yang sudah bertanya namun tidak ingin disebutkan identitasnya. Kami menghargai itu. Semoga Allah berikan jalan keluar terbaik kepada kita semua, terutama kepada ibu yang bertanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.